إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan kembali kajian kita yang berkaitan dengan tema marilah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir sudah kami sebutkan tadi sebelum maghrib, beberapa ayat yang memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kalian kepadanya di waktu pagi dan di waktu sore. Tentunya ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah membuat satu ajaran, satu amalan yang sia-sia. Tentu ada hikmahnya. Akan kami sampaikan beberapa hikmah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita semakin bersemangat dalam mengamalkan ibadah yang satu ini, itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kaum muslimin, disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam bahwa zikrullah, berzikir kepada Allah, akan menghidupkan hati. Hati akan hidup dengan selalu ingat kepada Allah, dengan selalu ibadah kepadanya. Sudah kami sampaikan tadi sebelum maghrib bahwa zikir itu ada dua. Zikir dengan pengertian umum, ini mencakup semua jenis ibadah yang Allah syariatkan. Salat, puasa, qiraatul Quran, bertasbih, bertakbir, masuk pada. Yang kedua adalah zikir secara khusus, yaitu zikir dengan melafadzkan lafaz-lafaz, ucapan-ucapan yang tersebut dalam Al-Quran wa Sunnah, dan itu memiliki muatan mensucikan Allah, memuliakan Allah dan yang lainnya. Yani kalimat thayyibah. Ketika seorang berzikir kepada Allah, misal membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim contohnya, atau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka itu akan menghidupkan hati. Hati ini selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akan jauh dari syaitan, jauh dari kata lalai. Dia akan terus dalam kehidupannya berkutit antara ibadah yang satu dengan ibadah berikutnya, dari ketaatan kepada ketaatan berikutnya, dari mengamalkan ibadah ke ibadah berikutnya, baik itu ibadah dalam bentuk mengamalkan perintah maupun ibadah dalam bentuk menjauhi dosa dan maksiat, karena hatinya takut dengan Allah Azza wa Jalla, hatinya hidup. Disebutkan oleh kaum muslimin dalam hadits Abu Musa al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu
alladzi yadhkur rabbahu walladzi la yadhkur rabbahu. Penggambaran, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah, matsalul hayy wal mayyit, adalah penggambarannya seperti antara hidup dan mati. Penggambarannya seperti antara hidup dan mati. Orang yang memperbanyak zikir kepada Allah, mengingat Allah selalu dalam hatinya dengan pengertian ibadah secara umum maupun dengan lafaz-lafaz kalimat thayyibah, hatinya itu hidup. Apa tanda hidupnya hati? Ya rahmatullah. Tanda hidupnya hati adalah dengan dia selalu melakukan hal-hal yang wajib-wajib dan diteruskan dengan hal-hal yang sunnah-sunnah. Ibarat tanah itu subur, menghasilkan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Hati yang hidup artinya adalah hati yang dekat dengan Allah, memberikan kesadaran untuk beribadah dan beribadah, gemar dengan amal saleh, suka dengan tasbih, takbir dan tahmid. Adapun orang yang tidak berzikir kepada Allah, hatinya kosong dari zikrullah, otaknya tidak berpikir ibadah, dia bahkan lalai dan lupa dari amal saleh. Yang ada adalah syahwat dan hawa nafsu. Karena dengan iman itu turun, maka syahwat itu yang naik. Maka di saat itu hatinya mayit, mati. Hati yang mati melahirkan maksiat, bukan melahirkan ketaatan. Kemudian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, Nabi menyebutkan matalul bait. Sekarang akan kami bacakan hadis riwayat Imam Muslim. Kalau tadi riwayat Imam Bukhari, yang kedua ini adalah riwayat Imam Muslim yang menyebutkan tentang rumah kita, rumah-rumah kaum muslimin, rumah-rumah manusia. Ada yang di situ dilakukan zikrullah, semisal baca Quran, dilakukan di situ salat malam, salat duha, qabliyah dan ba'diyah. Dilakukan di situ berbagai macam amal saleh. Itu adalah rumah yang hidup. Adapun rumah yang kosong dari ibadah, itu adalah rumah yang mayit, yang mati. Kita bacakan lafadznya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul bait alladhi yudhkarallahu fihi. Perumpamaan rumah yang diingat zikrullah, yang dilakukan peribadatan di rumah tersebut, wa mathalul ladzi wa baitul ladzi yudhkaru fihi, zikrullah dan penggambaran rumah yang tidak dilakukan zikrullah di situ adalah mathalul hayy wal mayyit. Penggambarannya seperti antara hidup dan mati. Maka hadirin makan, mari kita isi rumah kita dengan peribadatan-peribadatan. Kita bertasbih, bertakbir di rumah kita, membaca Al-Quran di rumah kita, agar supaya rumah kita ini hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berpengaruh pada isi dari rumah tangga kita masing-masing. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang pertama, bahwa zikrullah menjadikan hati kita hidup dan menjadikan rumah kita adalah rumah yang hidup dengan banyak ibadah yang dilakukan di dalamnya. Yang kedua, kaum muslimin, zikrullah adalah satu amalan yang mendatangkan ampunannya Allah dan mendatangkan pahala yang sangat besar. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35,
Ayatnya panjang. Disebutkan di situ beberapa sifat-sifat manusia. Allah berfirman, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitin wal qanitat wal khashi'in wal khashi'at," dan seterusnya. Sebutkan dalam ayat ini sampai pada ujung ayat ini menyebutkan wadzakirinallaha katsira wadzakirat, dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, dan juga wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan siapkan bagi mereka, Allah akan berikan kepada mereka maghfirah, ampunan, dan pahala yang sangat besar. Ini manfaat dari zikir. Para ulama kita kaum muslimin menyebutkan, sebagaimana tadi kami sampaikan di depan, ibadah itu macam-macam. Ada ibadah salat dengan gerakan tertentu, kurun waktu yang lumayan, 10 menit, apalagi salatnya salat malam sekian lama, sekian rakaat. Ada yang berbentuk puasa, menahan makan dan minum, lapar dan haus, menahan syahwat dari subuh sampai maghrib, dan itu pun ada sedikit ya menyengsarakan, artinya terasa berat di situ. Tentunya yang enak adalah sarapan pagi, makan siang, dan sore ngemil, kemudian makan malam. Ada puasa yang ada ibadah berbentuk fisik, haji dan umroh, sudah bayarnya mahal, capek juga Pak. Maka yang sering kita bahas, berpikir kepada Allah, ibadah yang ringan. Kalau ada bahasa murah meriah, biasa kan disukai bahasa itu Pak ya, murah meriah. Wow, senang banget kabeh-kabeh tuku murah meriah. Zikir adalah suatu amalan yang bisa dilakukan dengan duduk, dengan berdiri, dengan terlentang. Zikir suatu amalan yang tidak butuh tenaga yang ekstra. Zikir kepada Allah bukan ibadah dengan mal, dengan harta. Zikir kepada Allah satu hal yang besar. Akan kami contohkan nanti di penghujung pembahasan tentang ini. Maka mari kita lakukan ini kaum muslimin. Ibadah zikir ini kaum muslimin ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Tadi sebelum maghrib kita sebutkan itu. Zikir-zikir muqayyad yang ditentukan bilangannya sekian-sekian, ditentukan tempatnya dan waktunya. Lakukan itu sesuai ketentuannya. Di situ ada nilai ittiba'us sunnah. Ada zikir yang mutlak, yang dilepas, tanpa adanya batasan, tanpa adanya ketentuan, dilepas. Mau berapapun silakan. Lebih banyak lebih baik. Mau pagi, siang, sore, malam, silahkan. Masya Allah. Karena itu, tadi kita baca beberapa ayat sebelum maghrib. Bagi yang datangnya setelah maghrib, ya tidak dapat. Namanya carry pak. Wong carry ya bagiannya sedikit. Ayat yang tadi kami bacakan beberapa diantaranya. Penyebutannya zikron katsira. Zikron katsira. Zikir yang banyak, zikir yang banyak. Karena memang jenis ibadah ini yang mutlak bisa kau lakukan berapapun. Masya Allah. Dan kami akan contohkan nanti insya Allah. Tetapi dalam kenyataannya jarang orang mengamalkannya. Dibilang ringan, nyatane Pak, sing ngerjakna sedikit. Dibilang enteng, nyatanya yang mengamalkan sedikit berarti berat Pak.
Maka marilah dalam kesempatan malam ini kami mengingatkan kembali untuk kita berzikir kepada Allah. Tetapi ingat, sebelum maghrib tadi kami sudah ingatkan, zikir itu bagian dari ibadah, harus sesuai dengan syar'i. Jangan membuat cara-cara sendiri yang tidak disyariatkan, nanti malah masuk pada bagian bid'ah. Amalan muhdatsatil umur, halal baru yang tidak pernah Nabi contohkan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Semua amalan baru yang tidak pernah Nabi contohkan itu dinamai dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan semua yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan Nabi mengatakan semua yang dhalalah itu dalam neraka. Hadirin makan, kita masuk kepada yang kedua, hikmah dari ibadah zikir. Yang kedua yang tadi kami sampaikan, maaf, saya ulangi, yang kedua yang kami sampaikan, yakni apa? Mendapatkan ampunan dan pahala yang banyak. Yang berikutnya, kaum muslimin, zikrullah menghalangi kita dari sifat lalai akibat kesibukan duniawiyah. Tadi kami sempat sebutkan ibadah zikir, ibadah yang ringan, tapi dalam kenyataannya sedikit orang yang mengamalkan. Kenapa? Karena kebanyakan orang lalai dengan kesibukan duniawiyahnya. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kalian. Apa itu? Amwalukum, harta-harta kalian. Yang dimaksud dari sini adalah pekerjaan duniawiyah. Adanya tijarah, jual beli, adanya ziraah, pertanian, atau adanya peternakan, kesibukan duniawi, pekerjaan demi pekerjaan, dalam rangka mencari kasab. Ini menjadikan kita lalai dari zikrullah, karena terfokusnya otak kita, jiwa kita kepada pekerjaan yang sedang kita jalani. Maka dengan kita memperbanyak tasbih, takbir, tahmid di waktu pagi, di waktu sore, di waktu siang, membaca lafaz-lafaz zikir, itu mencegah kita dari kelalaian. Demikian pula kita ketika sibuk mengurusi keluarga kita masing-masing, anak istri kita, kita juga seringnya lupa dengan zikrullah. Maka solusinya adalah di tengah-tengah kesibukan mengurusi keluarga, ibu rumah tangga umpamanya, sembari dia memasak, dia bisa lisannya dengan mudah membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dia bisa membaca kalimat-kalimat thayyibah yang lain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sembari dia menyusui putranya, sembari dia mencuci pakaian, sembari kita umumnya profesi kita adalah sebuah pekerja di toko umpamanya atau di pabrik, lisan kita tetap masih bisa kita basahi dengan zikrullah. Dan ini diingat oleh Allah Azza wa Jalla karena kebanyakan kita memang seperti itu, lalai. Hari ini sudahkah kita berzikir kepada Allah? Berapa banyak yang sudah kita ucapkan? Masing-masing menjawab di hatinya masing-masing. Hari ini kosong dari zikrullah. Hari ini sudah berjalan berapa jam dari subuh sampai sekarang? Mungkin 7 jam, 8 jam. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Kesana dan kemari,
berbuat ini, berbuat itu. Ingat-ingat betul. Iya ya, saya hari ini kok belum membaca tasbih, takbir, tahmid. Kosong dari itu. Terus selama ini ngapain? Bertahun-tahun kita hidup di dunia ini. Berbulan-bulan, berminggu, bahkan berhari-hari. Setahun 365 hari. Berapa di antara 365 hari itu yang kita banyak zikrullahnya? Karena itu dalam rangka untuk terhindar dari lalai, kita bahasa lisan kita. Adibu lisanakum bidzikrillah. Nabi memerintahkan kepada kita, basailah lisan kalian dengan zikrullah. Jangan pikirannya pekerjaan terus, Pak. Dogong habis dipikirna. Sembari duduk nunggu toko, lisan kita bisa zikrullah. Apa saja itu akan kami sampaikan nanti insyaallah di akhir-akhir pembahasan kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya, zikrullah kaum muslimin sifat seorang mukmin. Yang membedakannya dengan sifat munafikin. Bagaimana kehidupan seorang munafik? Jarang dan sangat sedikit dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai orang yang mukmin, masa sama dengan orang munafik, Pak? Sedikit dalam berzikir kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafikin hendak menipu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menampakkan secara lahiriah sebagai seorang muslim, padahal dalam hatinya tersembunyi kebencian kepada Islam. Mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa, Pak. Bahkan Allah membalas wa khadi'uhum. Allah membalas makar dan tipu daya mereka. Tidak akan bisa munafikun menyembunyikannya, akan nampak itu. Apa itu? Allah sebutkan, idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafikun kalau mendirikan salat, datang ke masjid salat berjamaah, malas-malas. Karena di zaman itu, di zaman sahabat, kalau ada orang yang tidak mendatangi salat berjamaah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia munafik atau sakit. Sehingga kaum munafikun, agar supaya diakui sebagai umat Islam, datang mereka ke masjid salat berjamaah, tapi malas sepol, Pak. Kusala, bukan hanya kaslan, kusala. Malas banget. Mari, kalau ada di antara kita yang malas memenuhi panggilan azan, obati, Pak. Jangan-jangan itu benih-benih kemunafikan. Yuraunan nas, mereka salat dalam rangka ria, pamer, supaya dilihat oleh manusia agar dapat predikat sebagai muslim. Karena itu mereka betul-betul malas. Bukan karena Allah, tapi karena manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sangat sedikit. Lah kita seorang yang beriman, bertauhid, masa sama dengan para munafikun, zikirnya juga sedikit. Bagaimana itu, Pak? Maka dengan kita memperbanyak zikrullah dengan makna yang umum dan makna yang khusus,
Nanti sudah kami sampaikan sebelum maghrib, kita terlepas dari sifat kemunafikan. Jiwa kita dan lahiriah kita betul-betul mukmin. Buktinya apa? Salatnya semangat, melakukan ibadah ikhlas karena Allah, dan diantaranya adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ataupun munafikun, mereka memang tidak ada iman di hati mereka. Karena itu mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit sekali. Faedah yang berikutnya kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadits qudsi, dan ini keutamaan yang sangat besar bagi mereka-mereka yang biasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadits yang sahih, hadits qudsi, berkata diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku di sini adalah Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Ucapan ini kaum muslimin disebut dalam banyak riwayat, di antaranya riwayat yang berkaitan dengan orang yang mendekati sakaratul maut. Bagaimana tahu orang itu mendekati sakaratul maut? Di saat-saat kritis, sakit keras umpamanya, diperintahkan untuk banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah. Misal seperti, Allah Maha Pengampun, ya Allah ampunilah aku, Allah pasti akan memberikan ampunan, ya Allah rahmati aku. Ini baik sangka kepada Allah. Maka dikatakan, fa in dhanna bi khairan falahu, jikalau hamba bersangka baik kepadaku, maka kebaikan baginya. Wa in dhanna bi syarran falahu, jikalau hambaku itu bersangka jelek kepadaku, maka kejelekan baginya. Contoh sangkaan jelek, Allah tidak akan memaafkanku, sudah teramat banyak dosaku, aku binasa. Ini sangkaan jelek kepada Allah. Hati-hati. Kadang kala orang yang mendekati sakaratul maut malah justru putus asa. Ini salah yang demikian. Harus banyak-banyak berbaik sangka, perbesar harapannya kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadits qudsi yang sedang kita bacakan, wa ana mahu idza dzakarani, aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, ma'ahu bersama hambaku, idza dzakarani, ketika dia mengingatku, ketika dia sedang berzikir kepadaku. Orang membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim dengan mengerti maknanya, maha suci Allah dan maha terpuji Allah, maha suci Allah yang maha besar. Itu ingat kepada Allah. Kata Allah dalam hadits qudsi ini, wa ana mahu idza dzakarani, dan aku bersama hambaku ketika hambaku itu berzikir kepada aku. Masya Allah, ini satu keutamaan yang besar. Mengapa selama ini kita jarang? Mengapa selama ini kita kurang? Memang betul kita butuh diingatkan terus. Karena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan. Yang ingatkan kembali orang-orang yang beriman. Karena memberikan peringatan kepada mereka itu bermanfaat. Maka pada kesempatan malam ini kami ingatkan dengan materi ini, untuk kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah menyebutkan,
wa namahu idza dzakarani, aku bersama hambaku ketika hambaku itu berzikir kepadaku. Qala, Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya dalam hadits qudsi ini, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jikalau dia mengingatku pada dirinya, maka aku pun mengingatnya pada diriku. Wa in dzakarani fi mala, kalau dia mengingatku fi mala, di hadapan banyak orang, dzakartu fi man khair minhu, aku pun mengingatnya di mala, di tempat keramaian yang lebih baik daripadanya. Hadzal makan, misal seperti talabul ilmi, bagian dari zikrullah, ibadah-ibadah yang lainnya termasuk dari bagian zikrullah. Hadis ini barusan kita bacakan, keutamaan yang besar bagi mereka-mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, di dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat yang ke-191, Allah perintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk berzikir di segala posisinya, kecuali ketika sedang buang hajat. Adabnya tidak boleh kita membawa dan menyebut tentang Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam yang tersebut, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, qiyaman, dalam posisi berdiri, wa qu'udan, dan juga dalam posisi duduk, wa 'ala junubihim, dan juga dalam posisi di punggung-punggung mereka, yakni terlentang. Manusia itu posisinya 3. Berdiri dengan berjalan, atau berdiri saja, atau duduk. Kalau enggak tidur. Itu posisinya. Maka satu amalan ini bagi kaum muslimin, amalan yang gampang, tanpa adanya batas waktu, tanpa ada batas ruangan dan gerakan. Kalau sholat ada batas waktunya, Pak. Ada awalan dan akhirannya, takbir sampai salam. Tapi kalau zikir, Masya Allah, Anda sembari nyetir mobil bisa, Subhanallah bihamdi, Subhanallah adzim. Apalagi Anda sebagai penumpangnya, turu bisa, Pak. Apalagi zikir bisa. Tapi mengapa kita cara melakukan itu, atau sedikit melakukan? Padahal adalah amalan besar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan dalam riwayat yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi kita disebutkan oleh Aisyah, dan Aisyah adalah istri Nabi yang menyertai Nabi hadaran wa safaran, ketika Nabi di Madinah di rumah maupun ketika beliau sedang safar, Aisyah menyertainya. Maka Aisyah memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi alaihi salatu wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyaniha. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berzikir kepada Allah fi kulli ahyaniha, pada setiap kondisinya, pada setiap situasinya. Sedang perang zikrullah, posisi sedang perang, Pak. Sedang safar zikrullah, sedang di rumah zikrullah. Fi ahyanihi, lisannya terbasahi dengan zikrullah. Masya Allah kaum muslimin jami'an, ini uswah kita. Kami akan berikan beberapa contoh-contoh zikrullah. Yang pertama kaum muslimin, zikrullah adalah qiraatul Quran. Ini bagian dari zikrullah. Baik membaca mushaf
atau membaca dari hafalan yang ada. Ayat manapun, surat manapun yang dibaca, itu bagian dari zikrullah. Masya Allah. Membaca Al-Quran di kaum muslimin pahalanya sangat besar. Man qara al-Quran, man qara biharfin min al-Quran, falahu 10 amthaliha. Man qara al-Quran, fa inna bi kulli harfin minha aw minhu 10 hasanatin. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka bagi dia pada setiap satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Pada setiap satu hurufnya. Ma'aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf. Ayat pertama dalam surat Al-Baqarah. Walakin aqul, akan tetapi aku katakan alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti berapa pahalanya? 30. Ya kalau begitu gampang ya. Ya sudah, saya akan mengucapkan alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Ya mboten kados niku banget, Pak. Baca Al-Quran, ya memang alif lam mim. Ayat pertama dalam surah Al-Baqarah dan beberapa surat yang lain, tapi engkau membacanya. Itu contoh dari Nabi. Alif lam mim dapat 30 kebaikan. Bagaimana kalau itu 1 lembar? 2 lembar, 3 lembar. Berapa huruf? Itu bagian dari zikrullah. Al-Quran itu ada surat-surat panjang di awal-awal juz. Ada yang menengah di tengah-tengahnya. Ada yang pendek-pendek di belakangnya. Itu ada hikmahnya. Karena tidak semua orang bisa hafal surat yang panjang. Kebanyakan orang hafalannya suratan yang pendek. Qul hu falak binas. Ngebetan Pak? Minimal niku Pak ngo suratan nang salat Pak. Ora apal ya bangetan lah. Itu enggak masalah baca. Kalau bisa mushafnya, Masya Allah, baca mushafnya. Iqra'ul Quran fi nuyat yaumil qiyamati syafil ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Karena Al-Quran akan datang nanti di yaumil qiyamah memberikan syafaat kepada para pembacanya. Contoh yang berikutnya kaum muslimin adalah beberapa zikir-zikir yang disebut Imam Nawawi dalam Tabriyatus Salihin, Kitabul Adhkar. Anda bisa lihat dalam kitab itu. Kita akan membacakan sampai habis waktu. Biasanya ba'da Isya 15 menit. Ba'da Isya, ba'da azan Isya. Al-muhim berapapun yang kita bacakan, insyaallah sebagai contoh. Antum bisa merujuk kepada kitab Riyadhus Shalihin ataupun kitab-kitab yang lainnya yang berbicara tentang zikrullah. Di antaranya kaum muslimin, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahihnya. Hadis ini juga disebutkan Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi kita menyatakan, zikir yang akan kita bacakan oleh kaum muslimin ini awalnya zikir muqayyad. Apa itu artinya? Zikir yang ditentukan bilangannya 100. Untuk mendapatkan 5 pahala disebutkan dalam hadis ini, membacanya sampai 100. Kalau lebih dari itu, lebih banyak dari itu lebih baik. Apa yang di pikiran kita? Wah, 100. Oke teman. Justru malah kita bergembira. Dengan hadis ini kita berarti dalam 1 hari, katakanlah 24 jam kita dalam posisi melek, itu bisa membaca zikir ini sebanyak-banyaknya.
Wah, kata kaum muslimin. Kita bacakan hadisnya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala," barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau ditambahi dengan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dua-duanya boleh. Fi kulli yawm mi'ata marrah, dia membacanya dalam satu harinya 100 kali. 100 kali kaum muslimin. Apa pahala yang akan dia raih? Ada 5. Yang pertama, kanat lahu adlu ashri kabin, dia mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak 10 budak. Wa kutiba lahu mi'atu hasanatin, ditulis baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyatin, dihapus darinya 100 dosa. Wa kana lahu hirjan, dan zikir itu adalah benteng baginya minasyaitan, dari godaan syaitan, hatta yumsi, sampai sore hari. Dan yang kelima, Nabi mengatakan, walam ya'ti ahadun afdala mimma jabihi, tidak ada di hari itu seorang yang lebih afdal, tidak ada di hari itu seorang yang ya'ti bi afdal, mengamalkan sebuah amalan yang lebih afdal daripada orang itu, illa man amil aktsar min, kecuali orang yang membaca zikir ini lebih banyak lagi daripada dia. Bisa 120, 130, 140, tanpa engkau tahu bilangannya. Semakin banyak semakin baik. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an, amalan ini bisa kita lakukan dengan kita memperbanyak membaca zikir tersebut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 bahkan lebih, Anda akan tampil di hari itu seorang yang paling afdal. Lam ya'ti ahadun afdala min dzalik, tidak ada seorang yang di hari itu mengamalkan amalan yang lebih afdal daripada orang tersebut, illa man amil aktsar min, kecuali orang yang mengamalkan yang lebih banyak lagi daripada dia. Kesempatan bagi kita. Kesempatan bagi kita. Dan ini tidak berat. Kalau bilangan 100 berat, Anda salah. Asy-Syaikh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin ketika membahas tentang bab ini, beliau mengatakan zikir ini dan yang semisalnya bahasanya kan fi yaumin, dalam satu hari. Jadi kok bisa membaca ini bukan harus dalam satu kali duduk 100 begitu, tidak. Tetapi engkau bisa, bahasa kitanya, dicicil, Pak. Ngertos dicicil? Apa bahasa Indonesianya dicicil? Diangsur? Nah, diangsur lah. Dicicil, Pak. Karena kita memang sukanya mencicil. Tapi bukan pecicilan. Pagi mamanya 10, menjelang duha 20, nanti sedikit pekerjaannya juga 10. Zakawahir. Nanti pada zuhur lengkapi jadi 100. Bisa. Tidak harus satu kali duduk. Yang penting dalam satu harinya 100. Hadits berikutnya kaum muslimin. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas
satu hari meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami di waktu itu sedang duduk bersama Rasul. Inna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami di waktu itu sedang ngumpul bersama Rasul dalam satu majlis. Faqala Rasulullah, di tengah-tengah pembicaraan beliau mengatakan, ayajizu ahadukum ayaksiba fi kulli yawm alf hasanatin? Apakah ada di antara kalian yang bisa melakukan dalam satu hari 1000 kebaikan? 1000 kebaikan. Faqala ahad min julasaihi, kata Sa'ad bin Muwaqqas, salah seorang di antara kami, sahabat Rasul yang duduk di waktu itu bertanya, ya Rasulullah, kaifa yaksibu ahaduna fi kulli yawm alf hasanatin? Wahai Rasulullah, bagaimana caranya salah seorang di antara kami bisa mengamalkan dalam satu hari 1000 kebaikan? Satu hal yang dahsyat, 1000 kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, perhatikanlah ucapan beliau, yusabbihu mi'ata tasbihatin. Caranya adalah dengan dia mengucapkan subhanallah 100 kali. Maka fayuktabu lahu alfu hasanatin, akan ditulis bagi dia 1000 kebaikan, au yuhabbu anhu alfu sayiatin, atau akan dihapus darinya 1000 dosa. Masya Allah. Kenapa? Amalannya 100 kok ditulis 1000? Dikarenakan memang dalam agama kita Allah Maha Pemurah. Nabi mengatakan al-hasanatu bi'ashrati amthaliha. Setiap amal kebaikan minimalnya dikalikan 10 kali lipat. Maka 100 tasbih dikali 10 sama dengan 1000. Masya Allah. Mari kita lakukan. Dan itu sangat mudah sekali. Sekali lagi, kalau Anda merasa berat dalam satu kali duduk, mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali, Anda bisa apa tadi? Mencicil. Pagi sekian, siang sekian, nanti sore sekian. Yang penting dalam satu harinya berapa? 100 kali. Ada peringatan. Bukan peringatan sih, informasi. Mohon waktunya untuk azan dulu, kemudian dilanjutkan sampai jam 19.20. Saya pikir 19.30. 19.20 ternyata Pak. Monggo tafadholu yang azan-azan, yang mau wudu, tafadholu kita dengarkan azan lebih dahulu, kita lanjutkan pada azan insyaallah. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Termasuk diantara zikrullah wa kaum muslimin adalah mengikuti bacaannya muadzin. Nabi kita menyatakan dalam hadis yang sahih, dibawakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma qala al muadzin." Apabila kalian mendengarkan muadzin sedang mengumandangkan azan, maka ucapkan oleh kalian seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Wa shallu 'alayya, dan berselawatlah kalian kepadaku. yakni selesai mengikuti bacaan muadzin, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan zikir setelahnya. Fa inna man shalla 'alayya wahidatun sallallahu biha 10.
Karena barang siapa yang dia berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat padanya 10 kali. Selawat Allah kepada hambanya, yakni pujian Allah kepada hambanya. Wasallallahu liyal wasilata, dan mintakanlah kepada Allah untukku al-wasilata. Fa innahu man shalla alayya al-wasilata halatahu syafaat yaumil qiyamah. Karena barang siapa yang dia memohonkan untukku al-wasilah itu, akan halal baginya syafaatku kelak nanti di yaumil qiyamah. Masya Allah. Apa zikirnya? Allahumma rabba hadi da'wati tammati wassalatul qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal fadilata wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Sampai sini hadis yang sahih. Ada pun tambahannya wallahu la yukhliful mi'ad, lemah. Tambahannya ini dhaif. Namun Syekh Ibnu Taimin menyebutkan tidak masalah. Itu disebut karena mimbabi doa. Karena itu adalah sifat Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidaklah menyelisih janjinya. Maka Masya Allah, kita mendengar azan satu hari 5 kali. Azan subuh, zuhur, maghrib, isya. Baik azan masjid kita ataupun azan yang lain. Ketika kita mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, kesempatan bagi kita untuk meraih syafaat melalui zikir ba'da azan itu. Halat lahu syafa'ah, akan halal bagi dia, yakni izin Allah Azza wa Jal. Dia akan mendapatkan izin dari Allah untuk meraih syafaatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Masya Allah, itulah zikir wa kaum muslimin yang seringnya kita lalai. Maka pada materi malam hari ini kami mengingatkan kembali tentang pembahasan mari kita berzikir. Hadul makan, kita bacakan beberapa contoh-contoh yang lain yang kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin, supaya gampang nanti kalau seandainya ingin murajaah terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadits yang ke-1433 dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam cetakan punya saya, karena ada beberapa cetakan yang nomornya berbeda. Itu hal yang biasa. Hadits ini dari Ummul Mukminin Juwairiyah bint Al-Harith radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hinna salat subha wa hiya fi masjidiha. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam posisi di waktu itu berada di rumahnya beliau. Rasul keluar dari semenjak melaksanakan ibadah salat subuh, keluar dari rumah karena ada sebuah kepentingan. Dan Ummul Mukminin Juwairiyah ini dia tetap duduk di tempat salatnya pada salat subuh itu. Dalam mereka berzikir kepada Allah, zikir yang banyak, bertasbih, bertahmid, sampai masuk waktu duha, sampai menjelang, yakni sudah matahari meninggi, sudah suasana memanas, yakni panas matahari maksudnya, tapi belum zuhur. Disebutkan thumma rajabadan adha wa hiya jalisatan. Nabi masuk kembali ke rumahku dalam keadaan Juwairiyah masih dalam posisi duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, "Ma zilti al-halati faraqtuki 'alaiha?" Apakah kamu tetap posisinya seperti ketika aku tinggalkan tadi, berzikir kepada Allah dan tidak kemana-mana? Qalat na'am. Ummul Mukminin Juwairiyah mengatakan na'am. Masya Allah, ini contoh bagi kita menggunakan waktu yang banyak dalam rangka berzikir kepada Allah tidaklah rugi. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dan ini ilmu bagi kita, ilmu yang begitu dahsyat.
Qala Nabi berkata, bersabda kepada Juwairiyah di waktu itu, laqad qultu ba'daki arba kalimatin 3 marrat. Sungguh aku telah mengucapkan 4 kalimat 3 kali. La wuzinat bima qulti mundul yaum la wazanathunna. Kalau yang aku sebutkan tadi 4 kalimat 3 kali dalam membacanya, kalau ini ditimbang dengan zikirmu daripada subuh tadi sampai sekarang, 3 ucapan ini lebih berat timbangannya dibandingkan yang kamu lakukan. Oh, Masya Allah itu. Keberuntungan yang besar. Amalannya sedikit, tetapi pahalanya besar. Bukankah itu yang kita inginkan, Bapak? Modalnya sedikit, batinnya sing akeh. Kalau bahasa ini semua sepakat. Ini semua kan ahli ekonomi. Ahli gula duit, Pak, maksudnya. Hadan makan. Apa itu? 4 kalimat 3 kali. Dan bagaimana terjemahnya? Mari kita dengarkan baik-baik. Nabi melanjutkan ucapannya. Beliau mengatakan, Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ini 4 kalimat. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan maha terpuji. Adada khalqihi, ini yang pertama. Wa ridha nafsihi, ini yang kedua. Wa zinata arshihi, ini yang ketiga. Wa midada kalimatihi, ini yang keempat. 4 kalimat dibaca berapa kali? 3 kali. Apa terjemah kaum muslimin? Mari kita terjemahkan. Subhanallah wa bihamdi, segala puji bagi Allah. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Aku ucapkan subhanallah wa bihamdi adada khalqihi, sejumlah makhluk-makhluknya. Berapa makhluknya Allah? Ada yang tahu? Manusianya, jinnya, hewannya, tanamannya, ikannya. Wah, banyak sekali. Ya Allah, aku sebut subhanallah wa bihamdi, sejumlah makhluk-makhlukmu. Wa ridha nafsihi, dan sebesar ribamu, ridhonya Allah Azza wa Jalla. Wa zinata arsyihi, aku ucapkan subhanallah wa bihamdi, seberat arsy-Mu. Kita tahu kaum muslimin, arsy itu adalah makhluk yang paling besar. Disebutkan kita tidak akan mungkin tahu berapa kadar makhluk arsy itu besarnya. Namun Nabi menyebutkan dalam sebuah riwayat perbandingan antara bumi dengan 7 lapis langit. Bumi tambah langit yang 7 lapis. Dibandingkan dengan makhluk yang bernama kursi. Bumi dan langit itu bagaikan beberapa mata koin, yakni uang-uang receh begitu kalau bahasa kitanya, yang dilemparkan di padang pasir, biardi fulatin, di padang pasir yang luas. Bumi dan 7 lapis langit itu adalah uang-uang receh tadi, dan makhluk bernama kursi itu adalah padang pasir yang sangat luas. Disebutkan dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Makhluk yang bernama kursi, wasi'a, luasnya melebihi daripada langit-langit yang 7 dan bumi. Kemudian kursi dibandingkan dengan arsy. Kursinya itu adalah beberapa uang mata koin receh kalau bahasa kitanya, yang dilemparkan ke padang pasir yang begitu luas. Kursinya adalah uang receh itu, beberapa koin-koin kecil. Dan arsy Allah adalah padang pasir yang begitu luas. Dan Allah lebih besar daripada arsy.
Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kira-kira berapa kilo? Berapa ton? Tidak ada yang tahu karena tidak ada yang bisa membuat timbangannya, Pak. Saking besarnya itu ya kaum muslimin. Dan kita ucapkan subhanallah bihamdih seberat arsy-Nya. Wa midada kalimatihi, kita ucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak kalimat-kalimatnya. Berapa kalimat Allah, Bapak? Ada yang tahu jumlahnya? Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi supaya kita tahu berapa banyak kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. Qul law kana al-bahru midadan li kalimatihi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatuhu walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah olehmu ya Rasul, seandainya air laut dijadikan sebagai tintanya untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Air laut, Pak. Air laut bukan air laut pantai Widuritok, Pak. Pantai utara. Semua air laut di muka bumi ini dijadikan sebagai tintanya, lalafidal bahru, pasti air laut itu akan habis qablan tanfadi kalimatu, sebelum selesai ditulis kalimat-kalimat Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kita datangkan air laut yang semisal itu beberapa kalinya. Allahu Akbar. Dan kita membaca subhanallah wa bihamdih sebanyak kalimat-kalimat Allah yang tidak bisa diketahui berapa jumlahnya itu, saking banyaknya. Mari kita amalkan, Pak. Sedikit nggak banyak. Ringan atau berapa? Ringan apa berat? Ringan, Bang. Lebih abot nyunggu gabah sekintal, Pak. Ringan, tapi dalam kenyataannya, sudahkah kita mengamalkannya? Seringkah kita mengucapkannya? Walau mungkin ada yang, aku mereka ngerti kok. Ya, berarti belum pernah mengamalkannya. Malam ini tambahan ilmu, zikir bagi kita ya kaum muslimin rahim jami'an. Dalam zikir yang lainnya disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih yang ringan-ringan, man qala subhanallah dalam satu hari 100 marrah, 100 kali, khuttat khotoyahu walau kana mithlu zabadil bahri, akan dihapus dosa-dosanya walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Subhanallah, 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 subhanallah 100 kali. Anda bisa membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dikumpulkan dalam satu rangkaian. Terdapat hadis yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi kita mengatakan, lain aqul, kalau aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ini kalimat ini pahalanya ahabu ilayya, lebih aku sukai daripada dunia beserta isinya, di mana di hari itu matahari terbit dari arah timur. Allahu akbar. Berapa jumlahnya? Tidak ada ketentuannya. Berapapun silakan. Zikir yang umum, yang mutlak, membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dulu ada seorang sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada beliau, ala ukhbiruka bi ahabil kalami ila Allah, maukah aku beritahukan kepadamu? Sebutkan di sini Abu Dzar. Ya Abu Dzar, ala ukhbiruka bi ahabil kalami ila Allah, maukah kamu aku beritahukan kepadamu ucapan yang paling Allah cintai? Maka sahabat ini mengatakan, bala, bahkan aku mau ya Rasulullah, apakah itu? Maka Rasul mengatakan, ahabbul kalami ilallah
Kalimat yang paling Allah cintai adalah kalimat subhanallah wa bihamdi. Berapa kali kita baca? Ini contoh zikir yang mutlak, tanpa ada batasannya. Berapapun silakan. Masya Allah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, barang siapa yang banyak membaca kalimat yang Allah paling cintai ini, maka Allah akan mencintainya. Zikir yang lain yang mudah, mungkin capek dengan itu, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca alhamdulillah, 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 dengan terpisah. Berapa jumlahnya? Mutlak, tanpa ada bilangan tertentu. Kesempatan bagi kita memperbanyaknya. Apa manfaatnya kaum muslimin? Nabi menyebutkan dalam hadis Abu Malik Al-Ansari radhiyallahu an, riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Wa subhanallah tamla'ul mizan." Kalimat alhamdulillah, saya ulangi, kalimat alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan kelak nanti di yaumul qiyamah, memberatkan timbangan, dan barang siapa timbangan kebaikannya lebih berat daripada kejelekannya, pasti bahagia. Kemudian Rasul mengatakan subhanallah walhamdulillah tamla'u atau tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kata-kata subhanallah dan kata-kata alhamdulillah pahalanya memenuhi rongga antara bumi dengan langit dan antara langit dengan langit yang lainnya. Kesempatan bagi kita, Pak. Lisan kita ini bisa digunakan. Lidah tak bertulang, artinya mudah digunakan. Kenapa tidak kita pakai untuk perihal yang manfaat? Berlalu waktu berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi mayoritasnya masih kosong dengan zikrullah. Coba kalau kita baca zikir-zikir tadi 10 tahun yang lalu, sudah berapa ribu kita baca? Coba kalau kita baca itu dari semenjak kita umur 20 tahun, kita sekarang sudah 50 dan 60 dan 70. Alangkah banyaknya itu kaum muslimin. Tetapi sekali lagi, banyak di antara kita yang lepas waktunya kosong dari zikrullah. Karena itu materi malam ini adalah materi mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan diingatkan pula jamnya sudah melebihi waktu. Harusnya jam 7.20 ini malah. Karena delenger, Pak. Ngapuran ini delenger, tapi mudah-mudahan delengernya itu memberi manfaat bagi kita semuanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.